Viro begini, ketika ketika Viro tanya kan, terus dijawab, terus akunya mau nanggapin, kan udah di ultimatum tadi Tunggu. Uni, nggak bisa. Gini, kalau Cukup mau bertanya bertanya aja. bertanya, kalau mau menjelaskan buka kamera dan pakai data. Di sini kan diizinkan menjelaskan, buka kamera pakai data. Yang menjelaskan Kalau kalau nggak iman buka saya, kamera, kalau imannya Uni nggak bisa, kan? iya, bukan begini gini. Kalau hanya untuk mendengarkan doktrin gereja Kristen dari personal pribadi satu by satu, kita di sini nggak edukasi namanya itu. Kita di sini menyesatkan orang. Yang saya butuh itu ilmu. Ilmu itu misal pakai data. Menurut apa yang kamu pelajari boleh kamu jelaskan. Tapi kalau menurut doktrin yang kamu dapat di gereja nggak usah. Itu cukup imani di gereja kamu aja, nggak apa-apa. Kita nggak mau dengerin itu. Karena apa? Masyarakat itu membutuhkan ilmu pengetahuan dan plus hiburan. Nah, mendengarkan penjelasan tentang kekristenan itu bukan hiburan dan ilmu, tapi membuat penyakit pusing kepala akut kami. Jadi minum Panadol. Ya, jangan tambahi beban kami lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Yaudah, boleh sama Unirifa, tapi saya closing dulu bisa? Bisa saya closing dulu? Enggak. Bisa ya? Udah, Saya kau closing dulu ya? aja lah. Bisa. Kang Orang Chan- nggak mau Kang kok Chan saya apa? ngomong ya? Kang jujur, Kang Chan janjiin apa sama dia sampai dia kayak gini? Kemarin saya mau beliin BH warna merah. Salah saya check out. Yang datang tali monyet. Kamu Santai dulu. Iya. Ini saya mau ke. Iya. Ini Kenapa baik. sih? Saya mau makan kolak saya, tapi saya bicara dulu boleh sebentar saja kan belum selesai tadi. Kang Chan Iya. ada janji apa sama dia? Dia ngomongnya nggak Kang ada Chan rem jujur. Uni. Kang Chan ada apa sama dia? Ya dulu kan Jujur. dia Ngomong deh, ya. aku kan tadi di bawah Dulu, denger dia iya. ngomong Iya. terus gitu. Dulu kan dia Nggak ada pernah rem begini. dia. Sebentar dulu. Dia kan pernah laundry ke saya kan. BH-nya di laundry. Saya lupa. Ada kelajengking masuk. Gak mau pulang. Aja. Mau komplek.
Iya, iya. Sama sekali dia nggak bisa diskusi Uni. Dia ngomong terus Uni. Ya udah, boleh saya closing 30 detik ya. Setelah ini boleh. Kan Ngapa jangan kalau Anda closing dulu. di room Islam ini Anda mau diskusi Aku dengan nggak siapa mau saja lah, aku boleh. sama Uni aja kalau Uni. Iya, 30 detik ya. 30 detik ya. Uni cantik. Kabur. Uni baik. Kenapa sih teman-teman Kristen pada kabur? Aku nih masih ingin dialog. Kang Chan tuh diapain? Saya masih ingin dialog dengan orang-orang teman-teman Kristen. Saya masih ingin mengunyah kalian. Bosan kan. Iya, makanya saya 30 detik aja bisa. 30 detik bisa. Udahlah aku malas 30 detik mau aja. sama Uni. Nanti tunggu kamu Iya, turun, iya. nanti saya naiklah, saya mau sama Uni Iya, aja lah. Loh, kenapa pada takut dengan saya? Bukan takut, karena ada isi. Kosong. Loh, saya janggot saya tuh lihat enak kayak Yesus kan. Memang belum ada ini kayak Yesus. Dia pintar lagi mendengar orang ngomong. Iya kan tadi sudah didengarkan Bro. Ketika bertanya saya diam, A sampai Z panjang saya dengarkan. Uni. Janganlah kabur teman-teman Kristen. Iya, Kang Chan Janganlah ini kabur. Bye-bye. Aku mau Kang Chan closing. closing. 30 detik ya. 30 detik. Baik. Nah ini boleh, ini room Uniripa. Teman-teman Kristen di room Islam itu, kalian saya mau diskusi dengan si A, si B, si C, lihat disambut baik-baik. Begini teman-teman sekalian, Yesus yang digambarkan dalam Bible itu, Yesus yang penuh dengan kekejaman, pembohong, pendusta, kata-katanya kotor. Kalau Anda tidak percaya buka Matius 23, mulut Yesus, dasar kafir, munafik, buta, bodoh, ular bludak, putra ular bludak. Itu sebetulnya dalam Quran juga sama, ada poin yang sampaikan, tapi tidak begitu. Kaburat maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kecelakaan besar buat kalian jika apa yang kalian katakan itu tidak kalian lakukan. Yesus ingin menerangkan kepada imam Taurat, kamu mengajarkan tapi kamu tak melakukan, tapi dinarasikan begitu. Al kafir, munafik, bodoh, buta, ular bludak, putra ular bludak. Menurut Yesus. Ibu-ibu tadi, ibu 15. Bayangkan Anda punya seorang ibu, lalu ada anak ingin disembuhkan kepada dokter. Pak dokter, sembuhkan anakku. Kalau sekarang itu ya di UGD di dokter disambut, ibu sini ibu duduk yang baik, ibu kasih ditensi, lihat disambut apa disukan, dasar kau. Itu saya referensikan ya dengan supaya lebih lembut karena aslinya kasar. Tidak patut roti ini bahkan untuk anjing. Itu aslinya begitu. Lihat ibu kasihan, ibu-ibu yang sedang memohon-mohon. Begitu kata Yesus. Coba lihat, begitu kata Yesus. Apa kata Yesus? Perempuan, wanita. Kalau kata Musa, menurut hukum Musa, kalau dicerai, kasih surat cerai. Tapi kata Yesus apa? Jika kamu menceraikan istri kamu laki-laki menceraikan istri kamu membuat istrimu berzina. Apa kata istrinya? Aku diceraikan, aku juga yang dihukum berzina. Seorang generasi. Aneh katanya. Setelah itu apa? Kalau ada yang mau menikahi, mengawin bekas perempuan itu, kamu telah membuatnya berzina. Aneh. Tapi berbeda dengan anak Maria yang digambarkan oleh Quran. Quran mengatakan mubarakan ainama kuntu. Dia tidak terkutuk, tapi diberkahi di mana saja dia berada. Wabarrom biwalidati. Dia berbakti kepada ibunya. Disebutkan 500 kali lipat namanya oleh Quran dibanding dengan Nabi Muhammad. Bagaimana Quran memuliakan Nabi Yesus, Nabi Isa anak Maria, karena memang Nabi Yesus, Nabi Isa itu dizolimi oleh Bible dengan kata-kata yang buruk. Sekian dan terima gaji. Silakan kalau mau sama Nuri Pak. Saya istirahat dulu. Saya nunggu Kristen. Teman-teman Kristen yang kabur. Saya ingin rindu. Saya ingin melahap kalian. Saya ingin mengunyah kalian. Santailah di sini. Ini ada Silakan. kok Kristen di sini. Iya, silakan. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di room Islam itu kalian diberikan hak, tapi bukan diizinkan untuk menguasai, mengatur-ngatur, dan bahkan menjadi pemilik komal ini. Kalian hanya diberikan hak,
porsinya tuh cuma dua. Pertama bertanya, kalau tidak menjelaskan. Nah, kalaupun kalian mau menjelaskan keyakinan kalian boleh, tapi buka kamera dan pakai data. Karena kalau tidak, mending kami yang ngejelasin agama kalian karena kami udah belajar. Ya, seperti itu ceritanya. Buat teman-teman, akun ini sepertinya kena ban ya, karena akun ini tadi pernah kena peringatan. Tapi nggak apa-apa. Astaga. Ya berapapun nggak apa-apa ya, kita lanjut aja terus. Apa sih Viro? Diam dulu. Nah, jadi buat saudara-saudara Kristen yang ingin bertanya boleh bertanya tentang Islam atau pemahaman saya tentang agama kalian. Silakan Viro. Ya kalau cuma bertanya sampai bertanya nggak bisa nanggapi gimana Uni? Menanggapi boleh asal punya data. Kalau nggak punya data mending nggak usah. Karena untuk kalau dengarkan asumsi personal kalian kami nggak penting. Karena terlalu banyak. Kalian beda-beda. Semua satu orang beda-beda penjelasannya. Jadi cuma buang waktu. Karena kami berusaha seakademis mungkin. Jadi yang kami butuhkan adalah ilmu yang ada di dalam literasi. Jadi kita butuh literasi. Kalau cuma asumsi, ya mending saya ngomong sama botol, kan? Atau sama boneka yang ada suara musiknya. Yang kita butuhkan ilmu di sini. Ya, bukan asumsi liar. Nah, kalau yang kalian ucapkan itu adalah doktrin di gereja kalian yang berulang yang kami sering dengarkan, kayaknya nggak butuh lah, gitu. Ya, Emang Silakan. emang nggak butuh didengar Uni lah nggak butuh lah memang. Tapi maksudnya begini, Mas Viro begini. Ketika Viro tanya kan, terus dijawab, terus akunya mau nanggapin. Kan udah di ultimatum Tunggu. dari Uni, nggak bisa. Gini, kalau Cukup mau bertanya bertanya aja. bertanya, kalau mau menjelaskan buka kamera dan pakai data. Di sini kan diizinkan menjelaskan, buka kamera pakai data. Ya menjelaskan Kalau kalau nggak iman buka saya, kamera- kalau imannya Uni nggak bisa kan? Iya, bukan begini. Kalau hanya untuk mendengarkan doktrin gereja Kristen dari personal pribadi satu by satu, kita di sini nggak edukasi namanya itu. Kita di sini menyesatkan orang. Yang saya butuh itu ilmu. Ilmu itu misal pakai data. Menurut apa yang kamu pelajari boleh kamu jelaskan. Tapi kalau menurut doktrin yang kamu dapat di gereja nggak usah. Itu cukup imani di gereja kamu aja, nggak apa-apa. Kita nggak mau dengerin itu. Karena apa? Masyarakat itu membutuhkan ilmu pengetahuan dan plus hiburan. Nah, mendengarkan penjelasan tentang kekristenan itu bukan hiburan dan ilmu, tapi membuat penyakit pusing kepala akut kami. Jadi minum Panadol. Ya, jangan tambahin beban kami lagi. Ya, jadi gitu. Jadi kalau mau tanya tentang Islam boleh saya yang jelaskan. Setidaknya kalian dapat ilmu. Ya, gitu. Kalau mau lucu boleh. Takutnya gini nggak lucu penjelasan tentang kekristenannya nanti malah bikin sakit kepala. Kita nggak mau bikin minum Panadol kan kita udah ulang-ulang tuh. Yang kita butuhkan itu kalau nggak hiburan, kalau nggak ilmu. Kalau Kang Chan tadi menghibur dan dapat ilmu. Tapi ketika kamu bicara kira-kira dapat apa kami gitu. Bukannya cuman malah nambah masalah hidup kami gitu. Ya. Jadi minum obat kami nanti. Kalau bisa tuh orang nonton itu dapat sesuatu. Kalau nggak hiburan, kalau nggak ilmu. Kalau mereka nonton kamu terus dengerin penjelasanmu, kepalanya makin pecah dengerin, gimana itu? Kasihan kan mereka. Nah, kalau Islam semakin dijelaskan semakin jelas. Kalau kalian semakin ngomong semakin gak jelas. Nanti gara-gara kamu saya biarkan bicara banyak, kamu bukan orang yang ahli dalam keagamaan kamu, muncul denom baru lagi kayak gue masak nanti. Gue masak Luga Tambunan, Mikana udah bikin denom sendiri tuh. Setiap satu orang tuh punya denom masing-masing. Udah cukup banget. Udah 7 tahun ini udah sumpek dah ya. Memahami Kristen. Si Edis bilang Yesus punya Tuhan. Mata Pisau bilang si Robert Lele Yesus setara. Si Sopi Kutul bilang itu Yesus adalah di bawah Bapa, dia ciptaan dan segala macam. Pusing. Beda-beda setiap kalian itu ya. Mending kalian bertanya tentang Islam kepada kami atau bertanya tentang pemahaman kami tentang agama kalian. Itu saya lagi ingin kan saya bilang saya maunya berdakwah, bukan mendengarkan informasi tentang Kristen dari orang awam. Karena saya kalau ingin tahu tentang kekristenan, saya baca jurnal dan tanya sama pendeta. Karena saya punya nomor handphone pendeta kalian di handphone saya, gitu. Tapi nggak mungkin kan Bunda, nggak mungkin Bunda Unirfa aku nanya kekristenan ke sama Bunda kan, nggak mungkin lah. Kemungkinan ya mungkin Kenapa bisa nggak aja kalau mungkin? kau tanya. Faktanya saya lebih paham tentang kekristenan daripada kalian kok. Makanya belajar. Contohnya Saya seperti baca apa? Bible kalian. Contohnya seperti Apapun apa? tentang kitab kamu, tentang siapa Yesus menurut Yesus, bagaimana Oke, Tuhan siap. menurut Yesus, apa hukum-hukum yang terutama menurut Yesus, dan bagaimana Oke. cara mengasihi sesama menurut Yesus. Saya tahu itu semua, kan Yesus yang bilang. Oke, menurut Yesus siapa Yesus dalam Alkitab Bunda? Menurut Yesus dia adalah anak manusia. 81 kali dia katakan bahwa dia anak manusia dan dia adalah utusan Betul. Tuhan. Bahkan dia katakan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Data Saya dari ikuti mana? Yesus seperti yang dia katakan dari kitab kalian lah. Kitab Masa apa kalian nggak tahu maksudnya? itu? Nggak gitu. Ya kitab apa? Ya kitab Matius, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tunjukkan ayat-ayatnya, aku bacakan ya. Nih, Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nih, saya tunjukin. Jadi Itu perkataan aneh kalian siapa ini itu? ya. Hal
Perkataan Yesus lah, kan dalam kitab kalian imani sebagai perkataan Yesus, makanya kalian kasih warna merah kan. Oh, berarti semua yang tulisan merah itu perkataan Yesus ya? Oke ya. Oh enggak Sip, dong, ya? itu bukan Wah, menurut katanya. saya. Menurut penulis kitab kalian, makanya ditandai warna merah. Dengarkan baik-baik. Saya ini mempelajari kitab kalian bukan untuk mengimaninya, tapi untuk memberitahu kalian setidaknya ketika kalian percaya kepada tanda merah ini adalah perkataan Yesus, percaya. Jangan ketika Betul, mengatakan ini perkataan Yesus tapi nggak percaya, ya udah. Jadi kenapa kamu malah bertanya kepada saya padahal kalian yang mengimani bahwa tanda merah ini adalah perkataan Yesus? Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kalian bilang dia Tuhan, kan aneh. Jadi kalian itu Oke, tidak baik, percaya baik. siapa Yesus seperti yang Yesus katakan gitu. Oke, baik. Jadi Bunda Rifa itu percaya Apa? ya perkataan Di sini, itu. di sini saya tidak, membenarkan perkataan saya itu dalam tidak Bible. pernah mengatakan membenarkan perkataan Bible. Saya Terus mengutip apa? Bible untuk orang Kristen. Ini gini ya. Kalau kognitifmu nggak cukup mampu mendengarkan orang berdialektika, dialektika itu ketika kita mengutip sebuah di dalam kitab porno ada tertulis bukan berarti saya suka baca porno, tapi saya mengutipkan kata-kata dalam kitab porno supaya orang yang suka nonton kitab porno itu tahu bahwa itu yang kalian baca. Sama, ketika aku kutip kitab setan bukan berarti aku percaya bahwa kitab setan itu adalah firman Tuhan, tapi aku kutipkan kepada kitab setan ini bahwa orang yang percaya bahwa ini firman Tuhan supaya ikut setidaknya dengan apa yang dia klaimkan. Masa nggak ngerti dialektika? Gini mau menjelaskan tentang keagamaannya nih, dialektika aja nggak paham. Ketika orang mengutip Astaga. literasi dari seseorang bukan berarti orang itu percaya kepada orang itu. Ketika seseorang menampilkan data yang kalian imani bukan berarti kami mengimani hal itu. Ini mau menjelaskan agamanya, dialektika aja nggak paham. Kamu ngerti nggak? Dialektika itu ada yang namanya metode komparasi, metode mirroring, atau ada istilah di dalam. Ini nggak ngerti nih orang nih. Jadi ini kenapa saya nggak kasih kepercayaan kepada kamu untuk menjelaskan agamamu. Kenapa? Dialektika aja nggak paham. Masa ketika saya kutip Bible kamu bilang saya percaya sama Bible? Masa ketika ada Kristen mengatakan tuh Nabi Muhammad begini-begini berarti kau percaya Al-Quran gitu? Inilah aku bilang kognitif kalian itu di bawah rata-rata. Makanya sulit untuk mengajak kalian, mengizinkan kalian menjelaskan agama kalian. Nah karena saya sadar akan hal itu, saya nggak minta kalian menjelaskan agama kalian. Kenapa? Saya nggak mau kalian mempermalukan diri kalian di hadapan kami. oke. Maka saya minta kalian bertanya saja tentang agama saya. Kenapa? Itu yang berhak kalian dapatkan. Kalian tidak berhak menjelaskan agama kalian di depan kami. Kenapa? Kami nggak mau dikibuli. Kalau kalian Oke, mau baik. dibully sesama kalian di gereja, bukan di sini. Nah, Oke, jadi di baik. sini Aku kamu tanggapin dikit di sini ya. haknya Aku cuma tanggapin bertanya, dikit nggak ada dulu kamu dong. kamu nggak berhak menanggapi. Astaga, gimana ini? Nggak kan bisa, Mbak- karena kapasitasmu tadi nggak kan ada. Uni, ya. Tentang Tadi dialektika kan- aja kamu nggak paham. Kok nggak paham gimana? Tadi kan Uni ambil Di sini ayat kamu dalam nggak Injil bisa. Matius. Kenapa? Sekarang Kenapa aku akan orang ambil Kristen ayat itu Injil nggak ada? Yohanes, gimana? Kenapa orang Kristen itu nggak malu? Coba. Satu, kamu tidak diizinkan Astagfirullah. menjelaskan, tapi memaksakan diri untuk Ya menjelaskan udahlah. agamamu gitu loh. Ya udahlah. Kenapa? Udahlah. Coba saya tanya Udahlah, dulu, kalau nggak bisa. kapasitasmu menjelaskan Bible itu sebagai apa? Udahlah. Sebagai aku orang Kristen. Kalau saya kamunya. sebagai orang, oke, apakah setiap orang Kristen mengerti Bible seperti yang dimau Yesus? Kalau dibilang begitu nggak semua ngerti, Bunda. Nggak semua Ya sudah, ngerti buat kok. apa kamu menjelaskan agamamu kepada kami sementara kau bukan orang yang punya otoritas di situ? Karena tidak setiap Kristen itu mengerti tentang kitabnya. Jadi Masalahnya tolong kan ini- saya berikan hak. Kenapa kamu ini kok NPD kali Viro tidak diizinkan menjelaskan agamamu, kok kamu maksa? Ya Ini bukan udahlah. room tempat orang Kristen menyesatkan umat loh. Di sini tempat orang udahlah, Kristen dapat udah. ilmu. Ya udah. Mau Kenapa dapat ilmu kok? gimana? Nah, saya Aku bingung nggak gitu. kesempatan Cara untuk berpikir menjelaskan. Kristen itu kalau kamu menjelaskan bukan kamu dapat ilmu, tapi kamu sok tahu dan menyampaikan sesuatu yang kamu nggak tahu, tapi kamu mengatakan kamu tahu. Gimana? Aku mau pakai Sedangkan data kamu juga, dialektika aja Uni. Gini, Piro, saya tanya sama kamu sekali lagi, kapasitasmu menjelaskan Bible apa? Sudah ada satu orang berilmu di antara Kristen yang melegitimasi bahwa kamu paham Kristen seperti Kristen sejati. Gimana sih? Sudah ada. Ini Kalau Uni saya kan- sudah ada. Dengar, nih Gimana saya sih, tunjukin Uni? sama kamu Ya caranya udahlah, begini. udah. Kalau saya Ya bicara udah, agama, udah. siapa Kalau orang-orang nggak yang bisa- telah memvalidasi bahwa saya itu boleh bicara tentang agama? Saya sebutkan namanya. Kiai Haji Idrus Romli. Ya, Wakil Ketua MUI. Sudah mengetahui sepak terjang saya dan bahkan mereka meridoi perjalanan saya. Terus dosen-dosen saya. Bahkan mereka memberikan legitimasi kepada saya bahwa ini orang boleh lulus dengan nilai sekian. Artinya ada legitimasi. Nah, saya tanya, kamu menjelaskan kekristenan, siapa orang yang berilmu yang mengatakan kalau pemahamanmu tentang Kristen seperti para orang Kristen yang sejati? Ada nggak yang udah bilang? Aduh, Kalau belum minta dulu validasi sama orang yang Uni. berilmu. Jangan ngaku mentang-mentang kau ngaku anak Tuhan jadi semua yang kau sampaikan di sini adalah kebenaran. Enggak.
klaim-klaim anak Un- Tuhan itu di sini nggak berlaku. Untuk Di sini memvalidasi aku bisa di ngomong sini- menjelaskan tentang Di kekristenan. sini kau sekali lagi ku bilang Ya, kau cuma udahlah, bisa udahlah. bertanya, jangan MPD lah. Pak maksa kali pengen menjelaskan Kristen yang nggak jelas di sini. Siapa yang maksa? Aneh Kristen-Kristen Ini ini. kan siapa Ya yang udah kau di maksa sini cuma sih? bertanya, kalau nggak turun. Ya udahlah, aku turun Kalau aja kau lah. nggak mau Ya di udah, sini mengikuti Ya hakmu, udah, turun. aku turun. Ribet Ya kali udah, hidup udah. kalian nih. Udah, aku Dengar turun. teman-teman ya, jangan NPD ya. Pertama, di sini Kristen itu dihargai bukan karena kalian Kristen, tapi karena kalian bicara itu dari sisi pengetahuan. Kami tidak berharap kalian mentang-mentang Kristen lalu kami pikir kalian itu adalah orang yang bisa merepresentasikan Kristen. Sama seperti ada orang ngaku Islam bukan berarti dia paham Islam. Nah, orang yang berhak menjelaskan adalah orang yang punya kapasitas, punya kapabilitas. Minimal dia sudah dilegitimasi sama orang yang lebih berilmu daripada dia kalau dia boleh menjelaskan sesuatu yang dia kaji. Ketika kalian menjelaskan tentang kekristenan di hadapan saya, Kristen mana yang mau kalian jelaskan? Kristen denom apa? Kristen yang mana? Saya tidak mau debat kusir dengan orang-orang yang sok mengerti padahal nggak ngerti, awam sebenarnya awam, tapi sok tahu. Kenapa? Itu debat kusir nanti. Saya membatasi diri saya debat dengan orang awam. Kalau kalian tidak berilmu jangan debat sama saya. Minimal kalian penuhi dulu lah, baca dulu Bible kalian, ya. Karena kalian itu tidak ada yang paham tentang Bible. Rata-rata di antara kalian itu penipu tentang Bible. Ketika Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Apa kata kalian? Dia berkuasa. Kalian penipu. Kalian penipu, ya. Jadi kalian bukan orang yang memberikan isi kitab suci kalian, tapi kalian adalah orang yang mempelintir isi kitab suci kalian di depan saya. Dan itu tidak bisa, ya. Kau naik Afong, silakan naik. Yang mengatakan Yesus terkutuk kau, yang mengatakan dia ditelanjangi kau, yang mengatakan dia mati diseret kau, kok aku yang kau bilang menghujat dia? Yang mengatakan kalau dia dijadikan berdosa kau, yang mengatakan kalau dia adalah orang yang mati dibuka celananya kau, kok aku yang kau tuduh menghujat? Aku mengatakan kalau dia adalah orang yang dimuliakan Tuhan, diselamatkan Tuhan, kok aku yang menghujat? Yang mengatakan Tuhan berkelamin kau, kok aku yang dikatakan menghujat? Ya, yang menghujat itu kau, yang mengatakan Tuhan terkutuk, itu kurang ajar namanya. Yang mengatakan Tuhan terkutuk kau, yang mengatakan dia mati diseret kau, yang mengatakan dia berdosa kau, yang mengatakan kau lebih mulia daripada Tuhan kau, sehingga Tuhan kau lebih baik mati untuk kau daripada kau yang mati. Kamu kurang ajar. Jadi yang mengutuk Tuhan itu kau, bukan aku. Anehnya kalian kalian tuh kurang ajar memang. Kalian yang kurang ajar mengutuk Tuhan kalian, kami yang kalian tuduh. Kami yang tiap hari memuliakan sembahan kalian, kami yang kalian tuduh menghujat. Kurang ajar kalian itu. Memang kau tuh memang apa ya? Memang kalau lah iblis yang disembah, itu apa yang diucapkan itu semuanya adalah tuduhan yang tidak terbukti. Nuduh orang menghujat tapi nggak bisa buktikan. Ini kelakuan kalian. Kenapa seperti itu? Iblis yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapak kalian. Kenapa kalian menginginkan kematian Yesus? Dalam Yohanes 8:37 apa kata Yesus? Kalau memang Allah adalah bapa kalian, maka kalian akan mengasihi aku. Kamilah yang mengasihi Yeshua. Sementara kalian itu iblis lah yang menjadi bapak kalian. Kenapa? Karena kalian iblis dalam kubur. Setahu aku iblis dalam goa. Yang bangkit dari goa ngaku Tuhan baru iblis dalam kitab kau. Nah, yang Mokondo itu adalah laki-laki yang katanya memiliki kekuatan 100% Tuhan tapi tidak ada guna buat peradaban, bahkan tidak ada guna buat orang tuanya. Itu baru Mokondo. Bahkan dihidupi oleh orang kaya nih. Ada laki-laki yang minta hidup dari orang kaya, itu baru Mokondo, definisi Mokondo ya. Ini kutunjukkan sama kau, Tuhan kau dihidupi orang kaya ya. Kalau kau ingin tahu definisi Mokondo, ini kutunjukkan ya. Apa yang disebut dengan Mokondo? Laki-laki yang berkenti, yang hidupnya dibiayai oleh perempuan-perempuan kaya. Nih, kutunjukkan sama kau, siapa yang Mokondo ya. Nih. Kau pengen tahu siapa Mokondo? Mokondo itu artinya modal kenti aja. Masih mending laki-laki modal kenti, kentinya masih bisa dipakai. Pertanyaanku, kenti Tuhan kau bisa dipakai nggak? Nah, itu lebih parah lagi ya. Nih, kau tengok ini. Nih, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan di ayat ini nih. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka tuh. Tuhan kalian minta dilayani sama perempuan-perempuan kaya. Perempuan diandalkan buat hidupnya loh. Itu baru definisi Mokondo, paham? Ya, coba kau cari tahu arti Mokondo. Mokondo itu artinya modal kenti aja. Masih mending para Mokondo, kentinya masih bisa dipakai. Yang paling parah itu ketika punya kenti nggak dipakai, kentinya nggak ada guna, ya. Tapi pengen enak hidupnya, kentinya pun nggak bisa dipakai. Itu baru lebih parah. Jadi kalau mau menghujat, pikir-pikir dulu agamamu dulu. Karena aib agamamu ada di tangan saya ya. Gitu ya.
Nabi miskin menjadi berondong setelah kaya. Ini kutunjukkan. Siapa bilang nabiku miskin? Nabiku kaya. Bahkan maharnya kepada Sayyidah Khadijah aja, bahkan bapakku bisa dibeli sama dia. Nih, nabiku kaya nih. Tuhan kau yang miskin minta-minta nih ya. Nih, kutunjukkan sama kau. Tuhan kau yang minta-minta. Oke? Nih, kalau ingin kau bilang nabiku miskin, nih, kutunjukkan kau siapa nabiku. Ya. Makanya kalau jadi orang itu kalau bicara hati-hati. Kenapa? Aib agamamu di tanganku. Ya. Nabi Muhammad itu kaya. Ya, ini kutunjukkan Tuhan kau yang minta-minta. Jangan pergi kau dari sini ya. Kau di sini aja biar kutunjukkan sama kau siapa yang lebih miskin, ya. Nih. Kita lihat teman-teman, nabi kita itu adalah nabi kaya. Nih. Jadi kalian itu kalau besok-besok kalau mau menghujat ya, pikirkan dulu baik-baik. Nih. Kau tengok, nabiku itu kaya. Bapak kau aja bisa beli oleh nabiku. Tuhan kau bisa dibeli sama nabiku loh. Nih, kau tengok nih. Ya, ini nabiku kaya nih ya. Nih, Nabi Muhammad itu adalah orang yang nih, pedagang jujur. Nabi Muhammad itu kaya. Nih ya. Nih, kau tengok nih, mana nih? Bentar. Nih. Kalau disebut paling kaya karena sedekahnya paling banyak. Nih, nabiku paling banyak sedekahnya. Diharamkan makan sedekah, diharamkan makan zakat. Tuhan kau miskin. Nah, ini yang ngatain bukan aku. Nih, Tuhan kau miskin nih. Kalian nih, ini gak pernah baca kitab kalian. Tuhan kau minta-minta. Itu yang bilang bukan aku. Sementara di dalam NU online nabiku kaya. Nih, kau tengok Tuhan kau nih. Tuhan kau miskin. Pengen ngambil keledai, pengen naik keledai ngambil punya orang. Itu miskin. Nabiku pengen naik kuda, beli kuda. Kebayang kau itu tuh. Nih, kau tengok ya. Nih, apa kata Matthew Henry tentang Tuhan kau? Miskin. Ini orang gak mau belajar. Nih, kau tengok nih. Dia yang mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang. Itu pun kerja masih mungkin katanya. Kayaknya gak pernah kerja Tuhan kau. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal aja gak punya Tuhan kau. Hidup dari sedekah Tuhan kau nih. Hidup dari sedekah Tuhan kau. Nabiku bersedekah. Nih, nabiku bersedekah. Tuhan kau hidup dari sedekah. Kau bilang pula nabiku miskin. Nabiku itu bersedekah. Nih, nabi orang yang paling banyak sedekah. Tuhan kau minta sedekah. Mau bandingin nabiku dengan Tuhanmu? Jauh kali lah. Ya, jauh kali. Nabiku bersedekah. Diharamkan makan sedekah. Tuhan kau jangankan bersedekah. Ketika dia mau suruh orang jual jubah, apa katanya? Adakah kalian punya jubah? Jual jubah kalian. Aneh dia. Jual jubahnya. Enggak, dia cuma ngajarin doang. Jubahnya nggak dijual. Jubah orang yang disuruh jual. Nah, itu bukti kalau Tuhanmu miskin, nabiku kaya. Nabiku bersedekah, Tuhan kau minta sedekah. Nggak bisa dibandingkan. Jangan membandingkan nabiku dengan Tuhanmu. Hancur lebur malu Tuhanmu nanti, dek. Nabiku, bahkan beliau punya istri banyak dan istrinya semuanya beliau pertanggungjawabkan. Tuhan kau mempertanggungjawabkan satu manusia aja nggak mampu. Ibunya aja nggak layak hidupnya. Jangan kau bandingkan nabiku dengan Tuhanmu. Malu Tuhanmu nanti di depan nabiku. Jangankan dengan nabiku, dengan Kang Chan aja Tuhanmu malu nanti. Kang Chan nggak pernah ngambil keledai orang. Minimal dia kalau mau naik motor atau mobil dia beli dia. Nah, Tuhanmu beli nggak ketika mau naik keledai? Nabiku beli kuda. Ya makanya Kang Chan minimal punya istri. Tuhanmu ada yang mau nggak sama dia? Temennya aja deket-deket sama dia, temennya perempuan sundal. Jangan menghujat, dek. Kenapa? Kan aku bilang aib agamamu di tanganku. Aku tuh bukan orang yang ingin menyerang agama Kristen. Kenapa? Karena aku ingin kalian Kristen itu seperti Kristen yang betul-betul di dalam kitab kalian. Ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau dipijak kepalanya pikul salib. Nggak boleh melawan orang yang jahat. Ikuti kitabmu. Aku hanya ingin mengajak kalian supaya ikuti kitab kalian. Jangan kalian bilang Yesus itu baik, dia sendiri mengaku jangan kau katakan aku baik, tidak ada yang baik kecuali dia saja, Allah Bapa. Jangan fitnah Yesus lah, ngata-ngatain dia baik. Ya, kalau memang dia baik maka dia melempar perempuan sundal itu. Enggak, dia enggak ikutan karena dia juga termasuk yang berdosa itu. Ya, karena kalau dia tidak melempar perempuan itu dan dia termasuk orang tidak berdosa, maka dia berdusta. Kenapa? Karena dia bilang hanya orang yang tidak berdosa lah yang boleh melempar perempuan itu. Lalu dia tidak melempar perempuan itu, maka dia berdosa.
Karena kalau dia suci, tidak berdosa dan tidak melempar perempuan itu, berarti dia pendusta. Jangan tuduh-tuduh Yesus itu pendusta. Nggak boleh, nggak bagus itu. Ya. Sama saya diskusinya bagus-bagus aja. Ya, bagus-bagus aja sama saya diskusinya. Tanya aja baik-baik. Paham? Ya, dan jangan kalian bandingkan nabi saya dengan Tuhan kalian. Beda kelas, bos. Beda kelas. Nabi saya laki-laki normal. Tuhan kalian normal nggak? Belum tentu. Nabi saya nggak miskin, nggak minta-minta. Nabi saya kecil aja udah kerja. Dia terpercaya. Tuhan kalian udah capek belajar sama sama rabi-rabi Yahudi. Ketika mengutip kitab perjanjian lama, masih juga melintir. Ada tertulis dalam kitab Taurat, tahu-tahu dalam kitab Mazmur. Ada tertulis demikian, tahu-tahu nggak ada. Padahal udah belajar loh. Nabiku ummi loh. Tapi tidak ada semua omongannya itu yang terbukti dusta. Bayangin, Nabi aku nggak perlu belajar aja, semua yang disampaikannya itu tidak ada yang terbantahkan. Tuhan kalian udahlah Tuhan, udah belajar lagi sama manusia. Ketika mengutip kitab suci masih aja salah. Belum lagi kalian menganggap nabiku tidak pernah bermujizat. Kalian ejek-ejek dia nggak pernah bermujizat, padahal mujizatnya banyak. Kalian aja nggak percaya. Lagi pula ketika nabiku bermujizat, orang banyak masuk Islam. Tuhan kalian bermujizat gunanya apa? 12 murid dipilihnya aja 2 diantaranya berkhianat. Terus apa yang mau kalian banggakan tentang Tuhan kalian yang bisa membangkitkan orang mati? Karena orang yang dibangkitkan dia mati itu nggak ada gunanya juga buat peradaban. Apalagi ketika dia membangkitkan orang mati itu nggak ada gunanya juga buat Kristen. Karena nggak ada yang masuk Kristen juga gara-gara itu. Kalau Nabi Muhammad banyak yang masuk Islam gara-gara mukjizat beliau. Bahkan sahabat-sahabatnya semua solid. Lah Tuhan kalian udah menghardik badai, menghidupkan orang mati, menurunkan roti dari langit. 12 muridnya aja 2 diantaranya berkhianat. Apa itu? Ngapain gitu? Jadi apa yang mau kalian banggakan? Ya, kalau kalian mengkritisi agama Islam boleh, asal kalian punya ilmu. Lebih tinggi ilmunya dari saya. Tapi kalau ilmunya nggak ada, kan sudah saya bilang, kitab kalian itu udah ada di kepalaku. Yang penting Kristen mayoritas. Kristen yang mana mayoritas di dunia? Kristen apa? Katolik, Protestan, Oneness, Tritunggal, Unitarian, Marsion, 60.000 denom. Pecah-pecah kalian. Apa yang mau kau banggakan? Hah? Kristen mana yang banyak di dunia ini? Hah? Kristen apa yang banyak? Kristen mana yang betul? Advent, Saksi Yehova. Apa yang kau banggakan? Bahkan Yesus berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Justru kata Yesus yang sedikit yang banyak. Padahal Tuhan kau ketika turun ke dunia, yang paling banyak itu menolak dia, bukan menerima dia. Hah? Apa? Islam tidak ada kami yang denom-denom kayak Kristen gitu. Tidak ada yang bertengkar gara-gara siapa Tuhan. Kalian, siapa Yesus saja sampai sekarang masih berkelamin. Robert Lele dengan si Edis, Justin Peter sama si Edis, Sopiatul sama Robert Lele. Apa yang mau kau banggakan? Gini loh, kalau kalian mau membanggakan sesuatu, minimal sesuatu yang kalian banggakan itu betul-betul bernilai. Contoh, kalian membanggakan Isaac Newton. Ya, orang yang memiliki denominasi Arius, Unitarian, itu bangga dengan Isaac Newton. Karena Isaac Newton itu seorang Arius, bukan seorang Tritunggal. Bolehlah dibanggakan. Ini kalian membanggakan apa? Agama kalian? Pertanyaanku, apakah ada peradaban di dunia ini yang baik karena Kristen? Yang justru ada, malah rusak. Jadi apa? Elon Musk yang kau banggakan. Elon Musk. Apa hebatnya Elon Musk? Emang kau pikir Elon Musk itu dekat dengan Yesus? Baca Bible ke gereja dia? Hah? Emang Elon Musk yang kau banggakan itu pemuja Yesus sejati? Ke gereja dia? Apa denomnya? Tahu dia Tritunggal itu? Hah? Tahu dia pada mulanya firman-firman adalah Allah itu? Seandainya dibacanya Bible, Elon Musk, dibuangnya itu. Nah, apa yang kau banggakan Elon Musk? Tuhan kau aja miskin, tak sedekah. Elon Musk yang kau banggakan, aneh kau. Inilah Kristen. Kita tanya, apa yang kau banggakan dari Kristen? Elon Musk yang dibanggakannya. Tuhan aja bukan dia. Betul kan? Tuhan aja nggak dibanggakan sama dia kan? Kalau aku, apa yang kau banggakan dari agama Islam? Nabi Muhammad, ku bilang. Ini apa yang kau lebih mulia Elon Musk daripada Yesus? Mak. Itulah aku bilang. Memang kalau kau lebih membanggakan harta, memang Yesus nggak pantas kau banggakan karena dia miskin. Ya, aku akui itu.
Lebih baik kau banggakan. Kalau perlu kau tuhankan Elon Musk. Kan dok bilang, aku kalaupun mau menuhankan orang, minimal aku menuhankan orang yang ada gunanya buat peradaban. Ya minimal Elon Musk lah, kalau enggak seenggaknya kaya. Ya, mending kau tuhankan aja Elon Musk. Gitu loh. Yesus itu pencipta alam semesta. Inilah si Opit ini. Jadi kau pikir dia berbohong ketika berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba kau tuduh dia pencipta alam semesta. Hah? Agak lain kalian ini. Yesus bicara, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tiba-tiba ada orang bilang, Yesus pencipta. Berarti menurut kalian dia berdusta gitu. Ketika dia bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa itu. Penipu dia kalau gitu. Ada-ada aja kalian nih. Ya. Kenapa kalian suka sekali menghina Yesus? Kenapa kalian suka sekali berdusta atas nama Yesus? Kalian tuduh dia pencipta langit dan bumi, padahal dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat ada berbuat apa-apa dari diri dan surang. Kenapa kau suka kali menghina Yesus? Nggak bisa kalian menyampaikan apa yang diajarkan Yesus gitu? Heran saya. Halo Mutiara Lomba, Lombo. Halo Mutiara Lombok. Halo Mutiara Lombok. Halo Mutiara Lombok. Turun ya. Gitu. Halo Raden. Halo, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Ada yang mau sampaikan? Nih, saya pamit dulu ya. Kelamaan Siap, sini. Ulkan. Siap, Ini terima juga kasih mau di ini Pak, karena di teman-teman. udah di ban. Ya, terima Kita kasih ya matikan semuanya. dulu nanti di live lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya close dulu ya. Ujun ini close dulu ya, soalnya ini di ban lagi. Ya, oke. Pembatasan. Yang jelas akulah dia. Engkau aniaya. Harus Empirik termasuk begini Uni. Tidak semestinya empirik itu sosoknya. Contohnya gini, kekuasaannya. tanda-tandanya gitu. Oke. Itu jadi masuk ke rasional bukan? itu boleh jadi empirik. Maksudnya kita contoh gini, kita membuktikan ciptaan. Memang kita tak nampak siapa yang menciptanya. Contoh ginilah. Kita nampak handphone. Ada tak orang yang otaknya waras mengatakan Ini. handphone ini jadi sendiri? Kan tak ada. Sekejap. Ya. Saya ini kan pernah nih diskusi dengan ateis. Kalau dengan ateis itu memang kita kayak jurnal kemarin itu. Saya terlibat dulu Bang. Jadi waktu itu kita menggunakan kaidah diksi yang esensial. Maksudnya ya memang diksinya begitu, kita tidak boleh tambah-tambahin, boleh kurangin. Nah, waktu itulah yang empirik dengan rasional dibahas. Nah, empirik itu dalam kaidah di Indonesia saya tak tahu apakah sama atau beda. Biasanya kalau dalam akademik sama lah. Bahwa sebenarnya tuh pengertian empirik itu sesuatu yang diketahui dari pengalaman pribadi dan pengamatan langsung. Sementara Tuhan ini kan bukan pengalaman pribadi, tapi informasi by wahyu. Dan Tuhan sendiri itu tidak memiliki pengalaman dengan Tuhan, tetapi orang bisa mengkaji secara rasional, mempertimbangkan akal. Nah, masuk ke dalam ranah rasional. Jadi empirik itu intinya tuh pengamatan langsung menggunakan indera gitu. Kalau kita bicara tuh Perkataan empirik ini dia bermula dalam eksperimen sebenarnya, dalam sains. Jadi bukti empirik ini adalah apabila eksperimen itu berjaya dibuktikan secara jelas. Begitu. Faham ke maksud saya? berarti saya memahami empirik dengan Bang Milo memahami empirik itu beda. Karena kalau beda, saya sebab itu dia bermula daripada sains sebenarnya. Enggak, Jadi kalau yang saya paham pemerhatian, itu Gini Uni, pemerhatian, contohnya kita gini contoh kita ada satu bahan ni, kita tahu bahan itu magnesium dan kalsium. Okay.
tetapi kita tak tahu berapa kadarnya. Okey, maka kita lakukan satu eksperimen, kita bakar, kita asingkan. Akhirnya kita dapat tahu bahawa rasionya adalah 2 magnesium, satu kalsium. Eksperimen dan eksperimen berarti. Yes. Jadi dari situ, okey, daripada awal kita mungkin dah ada satu hipotesis mengatakan jumlahnya mestilah 2/3. Jadi kita buat dan kita dapat satu bukti mengatakan memang 2/3. Kita sebenarnya tak boleh kira pun betul-betul sama ada kita nak tahu ada berapa banyak molekul, kita tak boleh buat. Tapi dari situ kita menganggapkan secara kolektif jumlahnya 2/3. Begitu. Itu dikira empirik. Itu adalah bukti empirik dalam eksperimen. Oh, karena saya itu waktu saya memahami rasional dan empirik itu perbedaannya adalah empirik itu by experience dan eksperimen, rasional itu by pengamatan tanpa ada experience dan eksperimen, tapi menggunakan logika gitu loh. Pendekatan yaitu tadi pertimbangan akal tadi. Nah, jadi perbedaan empirik dan rasional di situ justru terletak. Nah, kalau saya masukkan Tuhan itu rasional tapi tidak empirik gitu. Sebenarnya empirik, gitu. Sebab kerana Nah, itu yang belum saya dapat tuh. Cuma Nanti dia kita boleh lah. Maksudnya macam mana dikatakan empirik itu, kita dapat membuktikan pencipta itu ada. Gitu. Faham tak maksud saya? Saya paham, tapi yang saya pahami empirik itu harus menggunakan indera gitu. Memang gunakan indera ni, menggunakan pemerhatian. Contoh, Kalau hasil pemerhatian kita melihat sudu, saiznya, berapa saiz besarnya, Oh dia punya. iya, saya paham maksudnya Milo. Gitu. Saya paham. Kalau saya justru menamakan itu rasional tanpa melihat entitasnya, saya membuktikan keberadaannya. Itu namanya yang rasional. Makanya coba Abang Milo cek di ChatGPT apa perbedaan rasional dan empirik. Coba Abang Milo cek. Baik. Nah, jadi kalau empirik itu dia kita punya pengalaman dan eksperimen by indera, artinya melibatkan indera, kita langsung pengamatan langsung. Tapi kalau rasional, pengamatan tanpa menggunakan indera, artinya kita tidak melihat dan merasakan langsung, tapi rasional menggunakan pertimbangan akal. Empirik by indera, rasional by logika gitu. Makanya saya ada perbedaan pandangan tentang empirik. Makanya saya bilang ini nih, Tuhan itu rasional tapi tidak empirik. Saya pernah bilang itu tuh Bang Milo. Kalau nanti Bang Milo bisa menambah wawasan. Okey, saya dah tengok. Sebenarnya apabila empirik merujuk kepada pengetahuan yang diperolehi melalui pengalaman dan pemerhatian panca indera. Jadi apabila kita memahami tentang contohnya adanya pencipta, itu melibatkan pengalaman dan pemerhatian panca indera. Faham tak? Saya melihat contohnya sudu. Berdasarkan pengalaman saya, mustahil sudu ini boleh jadi sendiri. Dari segi pemerhatian panca indera saya, dari segi saiznya, dari segi dari segi rupanya, dari segi lengkungan dan sebagainya, saya menyedari bahawa ini memang sengaja dicipta yang sesuai untuk mulut manusia. Maka bukti empirik ada pencipta sudu ini. Gitu, faham tak? Iya, bukti empirik tentang sudu yang adanya diciptakan. pencipta. Ya, gitu. Ya, tapi bukan penciptanya yang empirik, tetapi sudunya. Pencipta ada. Maksudnya pencipta itu ada. Kita membuktikan secara empirik bahawa pencipta itu ada. Nah, di sini yang kita berbeda. Kalau saya masih kalau saya memahami sudunya empirik, penciptanya itu rasional. Karena saya tidak dapat pengalaman dan tak dapat mengamati penciptanya langsung, hanya sudunya. Sudunya empirik. Jadi kalau berkata yang diamati empirik adalah sudunya, oke, saya sepakat. Tapi kalau untuk penciptanya rasional, itu kena. Pokoknya statement saya itu dulu dan sampai sekarang masih bahwa Tuhan itu tidak empirik tapi rasional. Dan saya sejalan dengan Ustadz siapa namanya yang ini yang
guru filsafat itu, dia juga bilang kalau dia bilang begitu karena Tuhan itu memang tidak empirik. Maksudnya kita tidak merasakan langsung, tidak zatnya kita tidak lihat. Tetapi kekuasaannya empirik. Kekuasaan Allah empirik, tapi Allahnya itu rasional. Nah, saya masih sepakat karena pemahaman empirik tadi itu, Bang. Karena yang dimaksud empirik itu adalah yang diamati itu. Ustadz Nuruddin tuh, Bang Dedi tuh. Itu Ustadz Nuruddin. Sebab dia gini Uni, sebenarnya pemerhatian ni dia tidak boleh pakai mata juga sebenarnya. Faham tak? Sebab saya ngerti. Enggak. Sebab kalau Uni melihat hanya pakai mata, Uni tak boleh kaji matahari. Faham tak? Iya. Itu kenapa gitu. saya katakan begini. Sebenarnya Bang Milo, dalam dunia fisika kuantum, dalam dunia mikrokosmos dan makrokosmos, kan mereka mengatakan itu empirik. Padahal semuanya kan tak semua empirik, diklaim empirik, tapi sebenarnya rasional gitu loh. Maksudnya itu tidak ada yang betul-betul mengamati galaksi, tapi mereka percaya galaksi dan mereka katakan itu secara empirik. Makanya masuklah argumen Bang Milo bahwa sebenarnya rasional itu empirik sebetulnya, tetapi rasional dan empirik begini. Satu lagi gini, rasio pula lebih kepada kita tidak menjalankan eksperimen, tetapi hasil eksperimen yang satu ini mengkaji yang ini, kita rasiokan kepada yang lain. Rasio itu kan nisbah. Ya, dinisbatkan Relatif. atau diperumpamakan. Iya gitu. Itu ya rasional. Tapi kalau kita mengkaji secara langsung perkara itu dan dibuktikan, itu dipanggil dulu, empirik. Itu dipanggil empirik Uni. Sebab Berarti, itu saya berarti pemahaman empirik nih Bang yang harus luas. Maksudnya berarti ketika dia bisa diamati dan pengamatan itu menimbulkan konsekuensi tentang suatu keberadaan, maka keberadaan itu disebut empirik gitu kan? iya, betul. Dan Kalau pemahaman satu empirik lagi, itu saya sepakat lah. dalam konsep kebenaran. Kebenaran ni sebenarnya kalau dalam konsep falsafah, kebenaran ni yang betul-betul benar itu adalah Tuhan. Tetapi kebenaran yang diterima oleh manusia yang bagaimana? Apabila the greater goods, semakin banyak hujah yang menyokongnya. Contoh, Itu correspondence. yes. Jadi kebenaran itu dikira selagi hujah menyokong. Itu dikira empirik tu ni. Sehinggalah nanti ada hujah-hujah yang menentang itu lebih banyak. Itu dah tak empirik. Ada gitu. Oh, itu empirik juga. Tapi kalau secara pemerhatian langsung, maksudnya. Tetapi kalau digunakan eksperimen ini untuk memahami yang lain, itu baru rasional. Itu maksud empirik. Paham, saya sudah mulai paham maksud Bang Milo, paham. Gitu. Sebab saya kan orang sains, saya memang selalu menggunakan bukti empirik ni. Dan bukti empirik ni memang tak pernah mata kita melihatnya. Nah, Kita hanya gitu. tapi gini Bang, saya kan waktu ngobrol dengan orang tua tuh kan, saya kan selalu menggunakan logika rasio gitu. Cuman ada masuk akalnya nih Bang. Ini kita agak sedikit beda nih. Nanti sebetulnya tahap, Abang tahu tak kalau fase kita hidup nih, kita dari budak kecil menjadi dewasa, jadi kecil lagi, betul tak? Cuma badan aja yang tak kecil kan, bahkan membongkok mengecil tuh, betul tak? Ada dalam Al-Quran tu. Betul tak? Nah, sebetulnya dalam kita memahami pun macam gitu. Waktu kecil kita tuh cuma imani saja, betul tak? Waktu kecil itu kita cuma imani saja, kita tak pernah buktikan keimanan kita. Saat kita dewasa, remaja dewasa sampai kita mau menjelang lansia, kita tuh mulai pembuktian keimanan. Pada saat itu kita mulai bertanya, kok bisa, kok ini, kok itu, betul kan fase-fase itu. Tapi tahu tak Bang, di usia sudah mulai 70, 60, bahkan secara usia keimanan juga, pada saat itu kita tidak lagi peduli dengan akal, tapi peduli dengan imani saja. Maksudnya gini, Kata balik ya kita kenapa begitu? Karena ketika kita sudah puas membuktikan Bang, maka masihkah kita mau membuktikan lagi Bang, yang cuma sedikit lagi sisanya? Maka pada saat itulah iman saya yang tingkat tinggi. Itu kenapa Abu Bakar bilang begini, seandainya Muhammad bilang apa hitam itu putih, aku akan percaya. Gitu ya kalau tidak salah diksinya tuh, kata Abu Bakar.
Nih, Betul. kalau kita bilang Abu Bakar itu tidak rasional, sebenarnya dia rasionalnya itu sudah melampaui batas, sudah di atas rata-rata. Kenapa begitu? Dia sudah memiliki pengalaman dengan Nabi kita, banyak hal yang dia alami dengan Nabi kita. Saya bang, seandainya saya nih jalan dengan Kak Iqbal ya, tiba-tiba Kak Iqbal ini ditembak peluru apa tak mati, di bom kami tak mati. Tiba-tiba saya jalan terus dengan Kak Iqbal. Apa mungkin nanti sekitar 2 tahun perjalanan, di perjalanan ke-3 tahun ada tiba-tiba peluru kecil atau pisau, saya ketakutan? Tentu tidak ada gitu. Pasti saya alah aman itu. Gitu kan? Tapi itu sebenarnya masih rasional tuh nih. Maksudnya Ya, gini, masih rasional. ada 100 klaim kan? 80 dah betul. Dah kita tak ada fikir 20. Dah Ya. betul-betulnya gitulah. Iya, tapi pada saat itu sebenarnya kan rasional. Cuman pada waktu itu mulai di situ tuh ucapannya tuh gini bang. Hari ini Iqbal nih lagi tidur, aku tak akan percaya dia bisa mati. Kenapa? Aku tak perlu jawab karena kan sebenarnya saya sudah mengalami pengalaman dengan Kak Iqbal nih, ditembak sama ini Rusia tak mati, ditembak ini tak mati. Jadi ketika dia tertidur, Rifa hati-hati itu ada ini, santailah. Orang kan menganggap saya tidak rasional pada waktu itu. Imani aja nih anak ini, jelas dia tidur tuh. Kayak gitulah yang terjadi bang. Maksudnya tuh orang-orang yang mengklaim diri mereka itu di tarikat itu, jadi kenapa mereka tuh tidak lagi kayak rasional, udah imani saja gitu. Sebenarnya mereka tuh sudah melalui rasional itu dulu gitu loh. Tapi kecuali yang tak betul itu yang macam Mama Gufron itu, yang betul-betul ini mereka tuh punya dalil juga bang. Makanya mereka tuh sudah bisa menjelaskan dulu gitu loh bahwa di dalam Islam itu ada kaidah ilmu begini. Tapi kemudian ketika fasenya mereka sudah mulai di tahap yang makomnya tinggi, mereka tak lagi rasional. Mereka hilangkan akal dan perasaan itu. Itulah definisi menghilangkan akal dan perasaan. Nah, yang tidak boleh itu adalah ketika kita belum menemukan pembuktiannya secara dalil, akal dan juga rasional, tiba-tiba kita percaya gitu aja. Itu yang tak boleh. Itu tak Karena kan boleh ada guna. perintah. Nah, ada perintah bahwa kita afala takilun, afala tadabbur, afala tafakur. Lepas tu Ketika kita yang sudah al-ulama tu yang paling bertakwa pada Allah adalah ulama. Maknanya orang-orang ni. berilmu. Nih saya kasih data tentang Abu Bakar nih. Saya merenungkan perkataan Abu Bakar nih. Jadi tingkatnya mereka sudah tinggi ya. Itu mereka sudah mulai ini ya, pemikiran dengan kalbu sudah mulai ini kan. Kayak kita ini sekarang ini kan banyak yang sholat yang kita dari ilmu pengetahuan atau puasa baru kita memahamin kan lebih kedalaman itu dia. Kalau zaman dulu bagaimana begitu bisa mereka langsung percaya aja itu bang. Ini itu kenapa Nabi itu ada mukjizat. Jadi gini, para sahabat itu mereka itu kan tidak bisa harus mengkaji dulu. Mereka tidak punya waktu untuk mengkaji. Makanya pada waktu itu mereka langsung dikasih mukjizat di depan mereka. Jadi adil Allah itu. Untuk kita ini tidak perlu mukjizat karena kita orang yang tidak bertemu dengan Nabi. Maka apa yang Allah kasih? Ya saintifik. Itu Nabi mukjizat hadapan juga tu. Al-Quran itu juga mukjizat juga. Tetap Ah. nih. Apa kata Abu Bakar nih? Nih ya. Ketika kaum Quraisy mengejek Nabi setelah beliau menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata bahwa Muhammad mengaku pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam. Abu Bakar menjawab nih, jika benar Muhammad yang mengatakan itu, maka pasti dia benar. Aku bahkan mempercayainya dalam berita yang lebih jauh daripada itu, yaitu wahyu yang turun dari langit. Terus ada lagi nih, makna ucapan itu gini nih. Kalau Nabi mengatakan yang hitam itu putih, aku tetap percaya. Artinya dia sudah iman buta pada saat itu. Tapi bukan berarti dia imani saja, karena dia sudah bersama Nabi untuk pembuktian. Dia dah dapat sudah. kira yang lebih besar, apa lagi yang kita Iya. Dia sudah Maksudnya gini lah, bayangkan loh. Kak Iqbal ni kalau ditembak dengan mortar, ditembak dengan nuklear dia tak mati. Iya. Takkanlah kena peluru Kena kecil peluru dia. kecil pun dia mati. Takkanlah kena lastik pun Nah, dia mati. makanya bang, abang tengok ya, abang tengok nih karakter sahabat. Iya dan makanya murid Yesus nih. kalau kenapa Yesus dia membangkitkan orang mati terus Nih. muridnya kabur. Nah. Makanya coba kakak dengar, bayangkan ya, Nabi Muhammad itu sewaktu dia masih muda dia dipercaya. Terus ketika dia jadi nabi,
dia pun coba perhatikan ya. Orang yang paling ekstrim beragama itu Umar loh. Umar itu saking marah ketika dewanya dihina sama Nabi, dia pengen bunuh Nabi. Tiba-tiba dia kan masuk Islam tuh. Setelah keislamannya tuh dia tegas sekali loh. Pernah dia mau bunuh Hisham itu, mau pukul Hisham gara-gara beda nih bacaan Arabnya, bacaan Qurannya. Saking dia tegas beragama. Tegas banget loh. Abu Bakar itu saking tegasnya, kan dia yang itu memerangi orang yang tidak bayar zakat itu. Jangan main-main loh sama orang dua ini loh. Ibarat kata orang dua ini A katakan A, B katakan B, benar katakan benar, salah katakan salah, kan gitu. Orang berdua ini loh. Dan mereka ini bukan orang sembarangan di Jazirah Arab. Bukan orang-orang bodoh loh. Kalau murid-murid itu ini orang-orang bodoh, orang jahil. Ini Umar sama Abu Bakar nih, ini orang yang bahkan karakternya itu diakui loh. Abu Bakar sama Umar ini bukan orang sembarangan. Ini dua orang nih. Terus tiba-tiba orang ini masuk Islam. Bayangkan ya, sudah diboikot, ikut. Sudah diperangi di mana-mana, ikut. Bahkan ketika waktu Isra Mi'raj itu kan ditinggalkan kaum munafik Rasulullah. Ketika pemindahan kiblat ke Mekah pun kan ditinggalkan. Mereka tetap standby. Padahal mereka ini bukan orang sembarangan. Dan mereka tuh tidak ada kepentingan kepada Nabi. Mereka tidak dapat keuntungan loh dari Nabi loh. Maksudnya mereka tidak dapat keuntungan apa-apa gitu loh. Dekat dengan Nabi ini nggak dapat duit gitu. Nah, jadi kita lihat kondisi psikologi dari sahabatnya Rasulullah dengan kondisi psikologi muridnya Yesus itu jauh beda loh mentalitinya loh. Iya, Hawariyun. Iya, mentalitinya beda banget loh. Nah, ini baru Umar ya. Belum lagi Ibnu Mas'ud. Bayangkan ya, saking Ibnu Mas'ud ini tidak main-main dengan keyakinannya. Dia itu berani terang-terangan membantah khalifah waktu itu Abu Bakar, menentang Zaid itu jadi panitia. Karena dia bilang gini, aku yang lebih hafal, aku waktu Zaid masih kecil, aku udah hafal Quran loh. Bahkan Rasulullah bilang tuh, kalau mau tahu Quran sebagaimana turunnya dari Allah, tanya sama Ibnu Mas'ud. Jadi kalau seandainya ada kesalahan tulisan Zaid waktu itu, orang pertama yang hantam pam itu Ibnu Mas'ud loh. Jadi sebenarnya tuh sahabat itu menjaga sahabat satu sama lain tuh, karena mereka tuh, wah Umar kayak gini nih nggak bisa nih, wah Abu Bakar nggak bisa. Saling itu bang, itu terdeteksi dalam hadis. Artinya mereka tuh tidak saling membiarkan gitu loh. Nggak bisa macam. Jadi Abu Bakar ini nggak bisa macam-macam depan Umar nggak bisa aneh-aneh depan Abu Bakar, karena mereka tuh akan ngomong gitu, tertulis omongan itu. Nah, jadi mustahil lah kiranya kalau memang Nabi ini orang yang tidak benar, pasti bertele-tele dan tidak ada karakter. Tidak mungkin ini orang solid bang. Tidak mungkin ini orang solid. Ini orang sembarangan semua loh. Ali itu bapaknya itu orang yang dimuliakan loh. Abu Talib itu loh. Paman Nabi, kakeknya Abdul Muttalib. Abu Talib. Maksudnya yang dekat dengan Nabi ini bukan orang-orang yang orang bodoh, orang tukang cukai, orang yang susah ngerti, orang-orang pintar, orang-orang berkuasa, orang-orang berduit. Abu Bakar tuh berapa kali tuh memerdekakan budak. Ini ibarat kata nih, kalau Bang Milo datang nih ya, datang ke Indonesia, itu yang berteman dengan Bang Milo tuh jenderal gitu loh. Masa orang jenderal tiba-tiba bodoh dikibuli sama Bang Milo? Nah itu kan. Tapi kalau kita pindah ke Yesus, Yesus itu murid-muridnya tuh orang-orang jahil, tukang cukai, tukang jala ikan. Jadi kalaupun dibodoh-bodohi ikut iya bisa, karena emang kognitifnya di bawah rata-rata. Nah, tiba-tiba ini orang konon katanya melihat Tuhannya membangkitkan orang mati, melihat Tuhannya turunkan dari langit roti, melihat kemudian Tuhannya melakukan ini dan itu. Bagaimana mungkin ini si Petrus ini waktu Tuhannya ditangkap, ditanya sama si Romawi, kamu kenal dia nggak? Enggak kenal gitu. Takut dia. Kan antara dua kemungkinan, pertama memang ini murid betul-betul bodoh, tak percaya betul dan berkali-kali dinampakkan, atau memang tidak pernah terjadi kejadian itu. Iya, bisa juga tidak pernah terjadi. Soalnya si orang bodoh juga, tapi bukan orang bodoh sih, mereka orang idiot kan.
Ya, makanya. Jadi Selalu Abang Bisa ditambah belakang. Idiot, tai. Makan tai. Makan tai lagi. gitu. Jadi kita nih apa ya? Kalau umat Kristen kan selalu membangga-bangga. Halo Pak Jukung. Apa ya? Halo Pak Jukung. Oke, saya turunkan ya. Nah, jadi Tai lagi. satu lagi nih Bang Milo, Yesus itu pernah berkata begini, angkatan yang jahat ini tidak melihat satu tanda pun dari aku, melainkan hanya tanda Yunus. Mestinya memang tidak ada Yesus memperlihatkan kehebatan. Sebetulnya kalau kita tengok, ketika orang Bani Quraisy itu menuntut mukjizat kepada Nabi kan tidak langsung tunjukkan mukjizat itu, tapi bahkan diserahkan kepada Allah. Kalau Allah izinkan, oke lah. Kalau tidak gitu. Karena Bang Milo, kita pikir lah ya, memangnya Allah kita ini siapa disuruh-suruh gitu, tunjukkan ini. Kalau memang begitu, setiap orang bisa lah Bang, tunjukkan Tuhanmu dulu, tunjukkan ini dulu. Emang Tuhan bisa disuruh-suruh kan gitu. Nah, jadi nggak gampang gitu loh, kayak mengeluarkan mukjizat itu nggak segampang-gampang itu. Mesti ada sesuatu dulu yang memang mesti harus pakai mukjizat begitu. Siapa nih yang mau diyakinkan? Kalau cuma macam kau yang botol-botol 3 orang nih bisa minta mukjizat pula sama aku gitu kan? Siapa kau? Nggak usah kau kan gitulah. Sama kayak kita nih ngomongan, kayak saya nih Bang. Tunjukkan dulu Ripa dalam Quranmu bukti. Kalau kau siapa? Nah, jadi gitu juga lah secara rasional. Takkanlah mukjizat tuh dikasih ke orang-orang sembarangan, orang biasa gitu. Mesti ada sesuatu dulu. Kak Nabi itu kan ke Jazirah Arab pada waktu Kalau itu. kita tengok dia layak, ya bagi. Gitulah. Iya. Kan? Kalau Lah dia kau baik, siapa gitu. Itu. Jadi makanya orang-orang Kristen ini kadang-kadang ketika mereka jumawa Nabi, Tuhan kami bermujizat, saya bilang begini, apa hebatnya Tuhan kau bermujizat? Justru aku sedih. Udah capek-capek Tuhan kau bermujizat, udah so hebat kali. Tak ada pun yang percaya sama dia. Oke lah kau tuduh Nabiku tak pernah bermujizat. Oke lah aku iakan. Nabiku yang kau tuduh tidak bermujizat itu, semua orang ikut sama dia di Arab itu. Berhasil dia ajarannya. Yang saya rasa Sampai detik selalu ini. kelakar, yang saya rasa kelakar ni kan, dia bangga Tuhan dia mati dan bangkit. Nah, Itu itulah. betul-betul tak masuk otak. Contoh dia macam ni Bakat tau. dia. Oh, kau tahu tak? Bapak aku ni hebat tau. Kenapa? Dia jatuh masuk longkang semalam. Faham tak? Orang kalau mati itu bukan kebanggaan, itu kehinaan. Bapak masuk longkang tu kebodohan. Bukan Atau gini lah saya dengan Kak Iqbal ni, Mamilo, Kak Iqbal ni hebat tahu. Apa hebat dia? Dia ketipu 100 juta. Hebat kan dia? Sebab itu Begitulah. nampak tak? Nampak okay, ni kita kan dah banyak ni bicara dengan hotel dan sebagainya. Kebanyakan sebenarnya kenyataan-kenyataan dia tu yang irrational ataupun yang tak masuk akal. Dan kemarin kan saya sebut tu syaitan itu pengertian irrational. Jadi semakin lama semakin tepat, betul tak? Kalau dia irrational tu setan lah tu. Memang Semakin setan kuat. tu kalau abang tengok kan, setan itu kan artinya ingkar sebetulnya. Kan irasional itu mengingkari rasional, kan mengingkari rasional itu kan kebenaran. Iya. Betul kan? Nah, Ingkar itu kan menentang. Ini masuk akal nih. Nih ya Bang Milo, Kak Iqbal. Nih ya, masukkan ya HP ke dalam tas biar tak hilang. Oh tidak, HP itu harus diletakkan di luar. Nah, jadi kan menentang sesuatu yang menguntungkan, mengajak sesuatu yang merugikan. dia bangga Tuhan dia mati tu. Nah, Kan tak masuk akal. begitu. Tuh. Makanya Ya, saya mereka bilang, sebenarnya kebanggaan mereka itu dia hidup itu kan. Padahal sesuatu yang mati dan hidup itu tuh bukan sesuatu yang terlalu membanggakan gitu kan. apalagi sekelas Tuhan. Apalagi sekelas Tuhan. 1 detik aja kan nggak mungkin. Makanya di Quran itu dikatakan
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangankan dia mati Kak, mengantuk, jangankan tidur Kak, mengantuk pun tidak. Betapa indahnya kalam ilahi, bahasa Allah menyindir, membantah tuduhan Kristen bahwa Yesus itu Tuhan karena dia pernah ketiduran di perahu dan mati. Bahkan Allah pun mengantuk pun tak layak bagi Allah. Mengantuk itu kan karena ada kelelahan dalam badan kita. Jadi Ini kita ada Sumarjo, lelah. Dek. Halo Pak Sumarjo. Pak Sumarjo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Teman-temannya di YouTube kita matikan dulu ya. Kita ngobrol hikmah diskusi dengan Oten. Kita berbagi hikmah. Saya pribadi, Bang Milo dan Bang Mesia berbagi hikmah. Selama ini kita diskusi dengan Oten, ini apa sih hikmahnya yang kita dapat? Ya. Nah, ini kita kaji nih. Hikmah debat sama Oten. Apakah saya semakin bodoh? Apa saya semakin irasional atau semakin rasional? Atau jangan-jangan saya jahil? Atau apa gitu? Kira-kira ada tak manfaat langsung yang saya dapat diskusi dengan Oten? Ya, kita bicarakan di TikTok, kita tutup yang di YouTube. Assalamualaikum, karena ada 3 jam. Mohon maaf Bun, turunkan aja ke saya. Oh siapa? Pak Sumarjo. Sehat selalu ya Pak. Assalamualaikum. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.